Ini ada yang bertanya, Ustaz. Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Ketika guru ngaji ditanya eh, gajinya per bulan berapa? Ya, guru ngajinya jawab seikhlasnya. Karena guru ngaji malu Kalau menyebutkan angka karena dianggapnya menjual ayat Al-Quran. Ya. Ketika guru les privat bahasa Inggris, ya ditanya gajinya berapa, 10 juta per bulan, itu hal yang biasa. Jadi bagaimana tanggapan antum nih terkait guru ngaji nih? Mungkin antum juga guru ngaji, Ustaz? Iya. Iya. Saya merasakan hal yang sama ya. Jadi seolah-olah kalau dia guru ngaji, dia itu harus standar ikhlasnya beda. Kalau dia guru les komputer, standar ikhlasnya beda. Iya. Seolah-olah ya nggak masalah tuh guru-guru yang lain tuh menetapkan standar terhadap ilmunya, standar upah dan lain sebagainya. Padahal itu ya menurut saya salah. Iya. Tidak ada halangan untuk kita menetapkan upah itu sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Itu yang pertama. Ini soal waktu kita. Saya tuh sering bilang kayak gini, Ustaz Falak, ke anak-anak murid ngaji saya. Untuk membayar satu alif yang guru kita sampaikan kepada kita dengan uang 500.000 itu ya nggak cukup. Dan kita mungkin nggak akan bisa membayar ilmu guru kita tuh dengan uang. Satu huruf itu. Satu huruf. Tetapi apa yang kita berikan tadi misalnya semacam hadiah atau semacam penghargaan apresiasi itu soal waktu orang. Iya, waktu. Nah, ketika kita misalnya membutuhkan dia untuk mengajarkan kita, tentu saja kan ada waktu yang seharusnya dia gunakan untuk quality time dengan keluarganya, kita ambil itu. Masa kita mau membayar seala kadarnya gitu? Dan ini bukan aib bagi kita guru ngaji untuk membicarakan itu. Iya. Tidak ada salahnya kita. Ini salah kita juga sih, Ustaz. Maksudnya, kenapa kita tidak berani menyebutkan angka gitu ketika ditanya? Ya, kita sebutkan aja yang layak untuk antum itu berapa. Sebutkan aja, itu nggak ada masalah. Ya soal ikhlas atau tidak ikhlas itu kan bukan urusan kita dengan orang yang membutuhkan waktu kita ini. Itu kan urusan kita dengan Allah. Tapi ada salah juga orang yang bertanya nih. Kadang-kadang pertanyaannya itu untuk mengukur tuh. Iya. Itu. Ya basa-basi aja gitu. Kadang-kadang basa-basi aja. Ustaz, kira-kira berapa bisa saya bayar? Udah tahu kita malu ditanya seperti itu masih ditanya. Ya antum menghargai waktu orang tuh berapa? Saya tuh punya murid ngaji, Ustaz Falak, gak pernah nanya seperti itu. Dan dia layakkan waktu saya. Beliau tuh cuma ngaji berapa menit ya? Nggak nyampe juga, kayaknya setengah jam tuh nggak nyampe. Tapi saya dilayakkan betul dari sisi apresiasi dan lain sebagainya itu. Karena beliau memahami bahwa waktu beliau sekali duduk untuk menyampaikan materi-materi tentang psikologi itu, 1 jam tuh bisa 10-15 juta. Puluhan juta. 1 jam itu. 1 jam. Ini mengajarkan Al-Quran. Itu hanya dihargai berapa? Hanya dihargai berapa? Kadang-kadang ya saya pernah ngalamin. Ustaz, untuk sekali datang 50.000 mau nggak? Saya, ya Allah Karim. Ya, bukan saya tidak terima, tapi takutnya semua guru ngaji diperlakukan seperti itu. Itu saya menjaga itu. Dan itu sah-sah saja sih bagi saya. Nggak ada urusannya misalnya. Berarti menjual ayat-ayat Allah. Ya ilmu itu bukan hanya ilmu alif bata itu. Emang tadi bahasa Inggris itu bukan ilmu Allah. Itu kan semua ilmu Allah. Cuma memang kita harus pede nih. Guru ngaji sekarang tuh mulai pede untuk menyampaikan saya layaknya dibayar sekian. Itu guru ngaji. Ya, itu ya teman-teman guru itu saya ya, pokoknya ya ibu-ibu ya. Jadi ya kita sama-sama mengerti lah. Jadi itu. Ya jangan sampai ya ibu juga kita yakin mengerti ibunya itu. Ya, tapi insyaallah ya mengajar mengaji ini ya selain keberkahan itu dunia akhirat. Ya karena pendidikan Al-Quran itu sangat wajib ya. Iya, apalagi dipakai buat sholat. Kalau anaknya nggak ngaji, bagaimana dia bisa berbakti pada orang tuanya? Jadi sangat krusial sekali Ustaz Falak. Bicara soal seperti ini kan dianggap tabu ya. Seolah-olah orang yang ahli agama bicara duit itu tabu. Orang guru ngaji itu kalau dia bicara duit itu tabu. Selama masih sewajarnya. Jangan sampai misalnya guru ngaji berapa 100 juta itu ya itu juga kita mau mengikuti lah itu. Dan orang yang meminta waktu guru ngaji itu tolong perhatikan betul bahwa beliau itu meluangkan waktunya untuk anak kita dan meninggalkan waktu bersama keluarganya. Meninggalkan kegiatan-kegiatan yang mungkin juga tidak kalah penting. Tapi karena mementingkan anak kita, akhirnya beliau harus meninggalkan banyak kegiatan-kegiatan penting yang lainnya. Jadi bukan guru ngaji itu nggak punya kerjaan ya, mohon maaf ya, jangan sampai kalau orang tuh kalau dengar guru ngaji seolah-olah ya pengangguran nih gitu. Enggak begitu juga, orang tuh banyak kegiatannya sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita guru ngaji, saya merasakan kalau ada orang yang minta belajar ke kita, itu rasanya kalau kita tolak, sementara kita punya waktu, itu rasanya juga berat. Karena jangan-jangan itu Allah itu memang nyuruh ibu itu untuk minta kita mengajarkan anaknya. Jadi wasilah kita lah sehingga orang itu bisa menjadi lebih baik. Nah, kami guru ngaji itu berpikir seperti itu. Sehingga jangan bebani kami dengan hal-hal yang di luar itu. Kalau hal di luar itu tuh ya pengguna jasa guru ngaji itulah yang harus benar-benar memperhatikannya. Iya. Seperti itu. Terima kasih banyak Ustaz ya. Jadi kebetulan saya juga guru ngaji Ustaz. Guru ngaji. Ya, mungkin ya seperti itu obrolan kita. Ini sangat-sangat santai dan silakan bisa sambil minum kopi kita.
Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, tetap ikuti obrolan kita. Nanti kalau ada yang pengen nanya gitu Set ya. Iya, boleh, Ya, boleh. di komen aja Di nanti komen, kita ya, reaksi. nanti Set, kita ya. reaksi. Kita Tanya apa jawab, aja. tanya apa aja. Apapun ditanyakan. Ya, mau dari timur ke barat, Iya. angkasa juga nggak apa-apa. Selama kita masih bisa jawab, Iya. kita akan coba jawab dengan obrolan santai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi